Mbak Karina? Buka! Ada apa sih, Mbak? Ganggu perjalanan aja? Saya lagi ngejar pesawat tahu. Maaf, saya salah orang. Jelas. Jalan, Pak. John, yang cepet John. Kalau perlu kamu ngebut John. Baik, Pak. Kamu sakit lagi? Kita ke rumah sakit aja ya, Mas. Pak, kita kembali ke rumah sakit aja, Pak. Jangan John. Kita tetap ke bandara John. Mas, tapi kondisi kamu begini. Aku nggak peduli dengan kondisiku. Aku harus menghalangi Karina ke bandara. Karina mengambil keputusan ini karena dia sedang emosi. Dia tidak pernah memikirkan akibatnya seperti apa. Yang dipikirannya cuma satu. Dia nggak mau berpisah dengan Akira selamanya. Pasti Mirsa tidak akan merasakan penderitaan dan sakit hati. Pasti dia sudah bahagia dengan kasih sayang dari ayah kandungnya. Maafkan ibu, nak. Ibu egois sama kamu. Baru datang. Iya. Maaf tadi saya baru di toilet. Perut saya sakit. Tapi semua aman kan? Ada satu orang besuk di dalam. Saya pamit dulu kan. Siap. Kok sepi ya? Katanya ada yang lagi besuk di dalam. Monitor, tahanan nggak ada di ruangan. Dia kabur. Sus? Ada apa, Pak? Pasien yang ada di dalam kemana ya? Apa sedang menjalani pemeriksaan lain? Enggak, Pak. Ya sudah, makasih. Sama-sama, Pak. Ada apa, Pak? Tahanan kabur, Pak. Sebaiknya kita sisir wilayah ini. Siap. Ada apa ya? Mohon izinkan, tersangka kabur. Kabur? Ya. Sebelumnya mantan istrinya bernama Desiana yang masuk ke dalam. Cari Papa Mana dan wanita itu juga. Siap, ya. Ada apa nih ibu telepon berkali-kali? Radit, kamu di mana sih? Kamu ngapain aja, Radit? Di rumah tuh lagi bahaya. Aku lagi banyak kerjaan. Ada apa, Bu? Karina mau pergi ke Australia bawa Akira. Kenapa Karina tiba-tiba begitu, Bu? Ya karena Pak Pramana udah tahu kalau Mirsa itu anaknya. Jadi Karina takut nanti Akira diserahin ke Mirsa. Makanya sekarang Karina bawa kabur Akira. Bu, seharusnya kalau ada masalah sepenting ini, Ibu hubungin sekretaris aku atau suruh Bang Markum datang ke sini. Ibu dari tadi udah ngirim Markum ke sana. Memang belum sampai. Belum. Markum tuh nggak pernah bener ya. Sekarang mendingan kamu yang susul Karina ke bandara. Oke, Bu. Mirsa di mana ya? Kok diteleponin nggak bisa dari tadi? Nanti aku sendiri yang akan bawa dia ke rumah sakit jiwa. Kita ke rumah sakit. Mas Reza, enggak, iya. Mas Reza akan ngelepasin kamu karena kamu terus-terusan mencelakai Mirsa. Kamu ikut. Mas, kamu tuh jahat banget ya. Demi orang lain, kamu tega masukin aku ke rumah sakit jiwa. Orang lain? Mirsa bukan orang lain. Dia calon istri aku. Calon mamanya Aurel. Tapi kamu selalu nuduh aku tanpa bukti. Tanpa bukti? Aku lihat videonya. Ada di CCTV rumah sakit. Kamu mau ngeles apa lagi? Itu rumah sakit, Mas. Semua orang bisa datang ke sana. Iya kan? Coba kamu lihat. Di bukti CCTV itu ada nggak rekaman aku kalau aku nyelakain Mirsa? Ada nggak?
Silahkan aja kamu fitnah aku. Silahkan kamu fitnah aku terus. Tapi aku harap hati kecil kamu tuh nggak tertutup cuma gara-gara perempuan yang belum tentu bakal jadi istri kamu. Stop playing victim. Aku nggak playing victim. Aku cuma ngelindungin diri aku sendiri karena sekarang aku nggak ada yang ngebelain. Ya itu karena kamu sendiri. Kamu kayak orang gila. Rumah sakit jiwa adalah tempat yang paling tepat buat kamu sekarang. Kamu ikut sama aku. Enggak, aku nggak mau. Mas, Aku mau bawa kamu. enggak, aku nggak mau. Enggak, aku lebih baik mati daripada aku ke rumah sakit jiwa. Lebih baik aku mati. Aku mati. Aku mau mati aja. Aku mau mati. Aku nggak mau masuk rumah sakit jiwa. Lebih baik aku mati. Jangan, kamu apa-apaan sih? Gila kamu ya? Buat apa kamu selamatin aku? Hah? Aku lebih baik mati daripada kamu bawa aku ke rumah sakit jiwa. Aku lebih baik mati. Ranti, stop. Aku nggak gila, Mas. Aku waras. Gak ada orang waras yang gak ngerasa bersalah kamu nyelakain orang berkali-kali seperti ini. Aku nggak pernah bersalah. Aku nggak bersalah. Mirsa yang bersalah karena dia udah ngebutain hati kamu. Stop nyalain Mirsa terus-terusan. Kamu terus-terusan memfitnah dia. Sekarang kamu pilih. Kamu mau ke rumah sakit jiwa atau kamu masuk ke penjara? Enggak, aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau, tolong, Mas. Aku nggak mau. Oke, kalau kamu gak mau milih, aku yang milihin buat kamu. Kamu ikut aku. Kamu Mas, ikut aku. tolong, Mas. Jangan masukin aku lagi ke rumah sakit jiwa. Udah, Mas, aku mohon. Mas, aku mohon. Aku mohon sama kamu. Aku mohon. Aku lebih baik mati sekarang daripada kamu bawa aku ke rumah sakit jiwa. Kamu mau aku mati. Aku minta maaf sama kamu. Aku minta maaf. Aku minta maaf sama kamu. Aku nggak mau masuk rumah sakit jiwa lagi, Mas. Oke. Tapi kamu dengar ya. Sumpah demi Tuhan, lain kali aku gak akan ngelepasin kamu. Kalau kamu masih terus-terusan menyakiti Mirsa dan mengganggu keluarga aku. Sayangnya aku nggak bisa janji, Mas. Karena siapapun yang kerebut milik aku, dia harus lenyap. Akhirnya haus. Mama lupa lagi bawa tumbler minumnya Akira. Kira haus banget, Ma. Tahan ya sayang ya. Dikit lagi nyampe bandara, nanti kita cari minum di sana. Ya? Gimana ya Bang taksinya Mbak Karina? Apa jangan-jangan sampai bandara? Saya juga nggak lihat lagi, Bibir. Kalau sampai Mbak Karina sama Akira udah masuk ke dalam area bandara, kita susah buat ngejarnya lagi, Bang. Mudah-mudahan mereka masih di jalan. Itu minimarketnya, Ma. Ya udah Pak, tolong berhenti di minimarket depan situ ya. Iya, Bu. Gak boleh ada yang bisa menemukan aku dan Akira. Ma? Ya. Tunggu sebentar ya. Iya. Ayo ngebut Bang. Kita harus kejar Akira. Saya gak mau kepisah lagi sama anak saya. Saya gak sanggup. Kamu jangan nangis dong. Saya jadi tambah panik ini. Semoga kita bisa gagalin mereka ya. Sabar. Ini saya kebut. Bang Marco. Bang, itu Mbak Karina. Berhenti Bang, cepetan. Iya. Mbak Karina. Berhenti. Kamu mau bawa kemana anak saya? Bukan urusan kamu. Kamu nggak boleh ya bawa Akira tanpa seizin saya. Tapi Akira itu hitam di atas putih, statusnya masih anak saya. Kamu bener-bener licik. Saya nggak akan biarin Akira pergi jauh dari saya. Akira! Akira! Akira buka pintunya sayang.